Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Susanti. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita algoritma dan pemrograman dengan materi pemilihan atau percabangan. Nah, untuk gambarannya adalah seperti ini. Diberikan sebuah kondisi dengan tanda tanya di sini di ujungnya. Kemudian jika kondisi pertama terpenuhi, apa yang dikerjakan adalah baris selanjutnya. Nah, bila yang terpenuhi kondisi yang selanjutnya lagi, bukan kondisi yang pertama, maka akan lompatin baris ini, kita pilih yang baris yang di bawahnya lagi. Intinya dia untuk memilih, ya, tidak semuanya baris dikerjakan. Oke, capaian pembelajaran kita setelah mahasiswa mengikuti pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan algoritma pemilihan atau percabangan ke dalam pseudocode dan program. Oke, kita saat ini ada di sini ya, capaian pembelajaran kita yang di tengah. Pokok bahasan kita hari ini, yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian ada percabangan tunggal, percabangan ganda, kemudian percabangan lebih dari 2. Nah, ini akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ada konstruksi case, sama contoh soal dan pembahasannya. Oke, pendahuluan. Apa yang Anda ketahui tentang konsep percabangan? Misalnya ini kita ilustrasikan, kita sedang berjalan, kita berada di persimpangan, dan kita akan memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi, ada percabangan. Nah, jika kita mau kemana, misalnya kita ada di persimpangan, sesuai dengan arahnya kita ya. Arah mana yang kita inginkan. Nah, di sini ada definisinya ya. Percabangan adalah suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuensial. Tidak sekuensial artinya tidak berurutan ya, tetapi lebih berdasarkan pada kondisi. Pernyataan percabangan memungkinkan suatu pernyataan dieksekusi hanya jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oke. Program hanya akan menjalankan statement yang ada di dalam percabangan jika kondisi bernilai benar atau true. Kondisi pada percabangan harus berupa operator boolean. Contohnya, integer A sama dengan 5. Statement ini bukan merupakan kondisi. Sementara in A sama dengan 5. Statement yang ini yang berupa kondisi. Kenapa seperti itu? Karena in A, integer A ya. Ini maksudnya adalah kita mengisi A dengan nilai 5. Nah, kalau yang di bawahnya ini, in A sama dengan 5, dia maksudnya membandingkan. Benar nggak A ini sama dengan 5? Nah, seperti itu. Kondisi menggunakan operator-operator boolean yang hanya memberikan hasil true dan false seperti ini. Sama dengan. Ini maksudnya sama dengan identik ya, sama persis. Apa dia sama? Kemudian lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, tanda seru sama dengan ini maksudnya tidak sama dengan. Dan, kemudian tanda mutlak, dan tanda dua mutlak ya. Jenis struktur percabangan, ini ada if sama switch ya, termasuk percabangan. Oke, yang pertama ada if else. If else digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Jika kondisi yang diuji terpenuhi, program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Bila kondisi yang diuji salah, program akan menjalankan perintah yang lain. Bentuk umumnya adalah if, terus kondisinya apa? Then. Jika ini kondisinya, maka seperti itu. Else, yang lain. Kalau bukan yang itu, berarti dia ngerjain yang lain. Oke, jenis percabangan if. Nah, di sini ada proses percabangan if memiliki 3 kasus, antara lain percabangan tunggal, percabangan ganda, dan percabangan lebih dari 2. Yang pertama, percabangan tunggal. Percabangan tunggal bekerja apabila hanya ada satu alternatif instruksi saja yang dijalankan. Logika ini memungkinkan compiler untuk menjalankan sebuah instruksi atau tidak sama sekali.
Compiler baru akan menjalankan instruksi yang ada di dalam notasi percabangan apabila kondisi yang diinginkan terpenuhi atau memberikan nilai akhir true. Apabila kondisi tersebut memberikan nilai akhir false, maka tidak akan ada instruksi yang dijalankan. Nah, jadi dia seperti ini aja. If kondisi, then pernyataannya apa? Jadi dia nggak pakai else. Nah, untuk pseudocode-nya seperti ini. If kondisi statementnya apa? Nah, ini seperti ini. Lebih dari satu statement bisa juga seperti ini. Nah, untuk flowchart-nya ya seperti ini. Kondisi. Jadi yang jajar, bukan. Ini belah ketupat ya. Jika belah ketupat ini kita anggap seperti if percabangan ya. Jika kondisinya benar, maka akan menjalankan pernyataan. Jika salah, maka akan berakhir tidak mengerjakan apa-apa. Itu intinya percabangan tunggal. Nah, di sini ada contoh kasus. Buatlah algoritma yang menerima input bilangan bulat, lalu mencetak pesan genap jika bilangan tersebut adalah genap. Misalkan, kita akan menginputkan nilai 24. Nah, nilai 24 ini adalah bilangan genap. Algoritmanya seperti apa? Oke, kita akan buat ya programnya bilangan genap. Deskripsinya mencetak pesan bilangan genap jika bilangan bulat yang diinputkan adalah bilangan genap. Deklarasinya X adalah integer, jadi kita cuma punya satu inputan yaitu X adalah integer. Algoritmanya baca X, baca nilainya integer kan, integernya kita masukkan 24. Jika X, nah ini ada jika ya, nah ini adalah kondisi. Ini adalah kondisinya. Nah, ini adalah maka jika modulus 2 sama dengan 0, maka tulis bilangan genap. Selesai. And if. Ya. Seperti itu. X modulus 2. Modulus adalah sisa hasil bagi. Jadi 24 dibagi 2. Hasilnya berapa? 24 dibagi 2 kan hasilnya 12 ya. Nah, sisanya berapa? Nah, sisanya kan 0, nggak ada sisa ya. Nah, jadi benar. Jadi tertulis bilangan genap. Contoh lain yang lagi. Buatlah algoritma yang menerima input sebuah karakter lalu menuliskan pesan huruf vokal jika karakter tersebut merupakan salah satu huruf vokal. Nah, pseudocode-nya seperti apa? Misalnya nih, judulnya adalah program huruf vokal. Mencetak pesan huruf vokal jika karakter yang dibaca merupakan huruf hidup. Deklarasinya adalah X, adalah char karakter ya. Kemudian algoritmanya, read X, baca X. Misalnya kita masukkan nilai A. Baca A, baca X, berarti X sama dengan A. Jika X sama dengan, pakai tanda petik ya, A, or, atau, ini adalah kondisi ya. Jadi dari baris sini sampai ke sini, ini adalah kondisi. Bisa kita susun memanjang ke samping atau ke bawah ya, boleh, itu boleh-boleh aja. Atau X sama dengan U, atau X sama dengan I, atau X sama dengan E, atau X sama dengan O, maka tulis huruf vokal and if. Nah, seperti itu. Nah, jika kita masukkan huruf A, maka akan tertulis huruf vokal karena dia masuk ke kondisi yang ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah percabangan ganda. Percabangan ganda apabila terdapat dua alternatif instruksi yang dijalankan. Logika ini memungkinkan compiler menjalankan salah satu atau dua alternatif instruksi yang ada, dan salah satu instruksi pasti dijalankan. Struktur percabangan jenis ini sedikit lebih kompleks bila dibandingkan struktur yang hanya memiliki satu buah kondisi, seperti kondisi percabangan tunggal ya. Jadi untuk pseudocode-nya dia seperti ini. Kondisi. Ini statement jika kondisi terpenuhi, else. Statement jika kondisi tidak terpenuhi. Jadi dia di sini lebih kompleks. Soalnya dia pakai if else. Jadi ada dua kondisi yang akan bisa kita pilih.
Oke, percobaan ganda ya ini. Dalam menuliskan kondisi atau syarat selalu digunakan operator relasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan. Nah, seperti ini ya. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Contoh kasusnya ya. Karyawan honorer di PT ABC digaji berdasarkan jumlah jam kerjanya selama 1 minggu. Upah per jam misalkan 2.000. Bila jumlah jam kerja lebih besar dari 48 jam, maka sisanya dianggap sebagai jam lembur. Upah lembur misalkan 3.000 per jam. Tulislah algoritma yang membaca jumlah jam kerja seorang karyawan selama 1 minggu lalu menentukan upah mingguannya. Penjelasannya seperti apa? Nah, kita hitung-hitungan matematisnya dulu deh. Misalkan jumlah jam kerja karyawan adalah JJK. Nah, ini kita bikin variabel ya berarti. Kasus pertama, jika JJK lebih kecil daripada 48, maka JJK dikali 2.000 aja. Kalau dia lebih kecil dari 48 jam ya. Nah, kasus kedua, jika jumlah jam kerja karyawan lebih dari 48 jam, maka dia terhitung lembur. Lemburnya seperti apa? Lembur sama dengan JJK kurang 48. Upahnya sama dengan 48 kali 2.000 tambah lembur kali 3.000. Sampai sini paham ya? Oke, berarti pseudocode-nya bisa kita gambarkan seperti ini. Program untuk menghitung upah karyawan. Nah, di sini kita punya deklarasinya ya. Deklarasinya ada nama karyawannya, JJK, kemudian jumlah jam kerjanya berapa, lemburnya itu berapa, dan upahnya berapa. Oke, baca nama sama JJK-nya pertama. Misalnya namanya Andi dengan jumlah jam kerja 30 jam misalnya. Jika JJK-nya lebih kecil dari 48, maka upah sama dengan JJK kali 2.000. Oke, berarti 30 kita kali 2.000 aja. Selesai. And if. Nah, baris perintah yang ini tidak usah dikerjakan. Tulis upahnya. Nah, seperti itu. Jadi 30 kali 2.000. Hasilnya berapa? Nah, misalnya kita masukin namanya Budi. Budi jumlah JJK-nya adalah 50 misalnya. Berarti jika JJK lebih kecil daripada 48, oh ternyata tidak memenuhi ini. Berarti dia pindah ke sini yang else. Berarti dia terhitung lembur. Maka JJK kurang 48. 50 kurang 48. Hasilnya adalah 2. Jadi upahnya 48 kali 2.000. Ini dikerjakan pertama ya. 48 kali 2.000 tambah lembur 2 ya tadi. Kelebihannya 2 dikali 3.000. Nah, selesai. Tulis upahnya berapa. Oke. Sampai sini perkuliahan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di perkuliahan Zoom kita. Assalamualaikum.